Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun lelakon urip saya, teman sedulur. Terima kasih wadah yang namanya YouTube, handphone, dan teman sedulur yang selalu mampir mendengarkan konten-konten YouTube saya. Agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, dan juga teman tetangga, saudara-saudara saya yang mungkin belum pernah mendengarkan konten YouTube saya doakan panjenengan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan semuanya. Amin. Alhamdulillah. Baik teman sedulur, pada malam hari ini di bulan Muharram, kalau orang Jawa itu banyak ritual suran, ya banyak juga disebut mengadakan ritual selamatan. Kalau di kampung namanya bersih desa kalau orang Jawa kalau tidak salah. Dan umat muslim juga memperingati peringatan dari kisah-kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan mungkin tidak semua umat muslim, satu saja jangan pernah menyalahkan bagi yang tidak memperingati, dan kita doakan semua bahagia. Teman sedulur, pada malam hari ini saya ingin berbagi di perjalanan hidup saya. Alhamdulillah, setiap di bulan Muharram umat muslim mayoritas mengadakan yaitu mengenang, memperingati, dan yang sangat baik sekali yaitu banyak membuat acara yaitu menyantuni anak yatim piatu. Luar biasa. Dan apa yang ingin saya bagikan, saya bercerita di perjalanan hidup saya, teman sedulur. Hanya saja di dalam umat muslim ada batasan dan batasan. Apa yang saya maksud, namun jangan pernah salah paham, mungkin beda paham saja. Karena semua sudah tertulis hadis yang mereka baca. Ketika di lingkungan teman sedulur dalam acara santunan anak yatim piatu, santunan itu diadakan umat muslim. Ketika ada umat yang lain, agama yang lain, sayangnya yatim piatu yang beragama lain tidak diikut sertakan. Mohon maaf, sayangnya di situ masih ada yang namanya pembatasan tentang agama. Saya tidak menyalahkan karena itu perbuatan yang sudah baik. Dan saya tidak bercerita di situ panjang lebar, teman sedulur, karena saya yakin apa yang sudah mereka lakukan adalah satu contoh yang sangat-sangat mulia. Dan jangan pernah lari dari contoh-contoh beliau Nabi Muhammad SAW bagi umat muslim, bahwasanya Rasulullah adalah suri toladan, contoh umat manusia di muka bumi ini yang saya baca, saya dengar dari cerita-cerita yang tentunya yang saya ambil hanya yang baik-baik saja. Saya hanya berbagi bahwasanya
ingat selalu Rasulullah adalah orang yang sangat baik, berpikir baik dan berprasangka baik walaupun dengan orang yang tidak baik. Dan satu kalimat yang sering saya ucapkan, ingat teman sedulur, Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu memberi nikmat kepada semua ciptaannya tanpa terkecuali agamanya apapun, sukunya apapun, siapapun profesinya, jabatannya, itu tanpa syarat apa-apa. Namun jangan percaya saya, tanyakan diri panjenengan. Percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Satu konten pernah saya bercerita teman sedulur, bahwasanya banyak sekali orang yang di bulan-bulan seperti ini dengan keyakinan, kepercayaan yang sudah mereka dapatkan dari para gurunya, para ustadz kiainya, orang-orang yang sudah mereka takdimi. Sayang sekali banyak melakukan ritual ataupun berziarah ke makam-makam orang yang sudah terkenal, bahkan ke makam para wali, orang-orang yang terdahulu, yang dari cerita-cerita itu mereka adalah orang-orang yang mengajarkan, yang mensiarkan agama Islam. Tapi sayangnya satu teman sedulur, banyak orang itu lalai, lupa dan melupakan mereka itu terlahir dari siapa, orang tuanya itu dari siapa, kakeknya dari siapa. Mohon maaf, mungkin tidak ada hadis dalil yang di situ ketika memperkenalkan kepada anak kita dengan kakeknya, dengan buyutnya kalau orang Jawa, dengan canggahnya, itu tidak ditulis pahala dan surga. Namun saya ingin berbagi teman sedulur, saya juga punya anak yang dulu di usia 12 tahun sudah pernah saya ajak untuk ziarah ke makam orang tuanya kakek saya. Berarti orang tuanya, buyutnya anak saya. Untuk apa teman sedulur? Untuk menjadikan memori bahwasanya di ketika saya masih hidup, saya ingin memperkenalkan silsilah para leluhurnya. Sampai disitulah saya nggak tahu lagi jejak riwayat dari orang tua kakek saya ataupun buyut saya itu di tanah Jawa. Saya sangat bangga sekali teman sedulur. Saya sangat bahagia sekali masih bisa melihat dan memperlihatkan makam leluhur saya, karena dari beliaulah saya ada. Dan itu saya tanamkan kepada anak saya sebelum anak saya mengenal, bercerita-cerita, mungkin nantinya dapat guru ilmu, pemahaman dari siapa saja. Jangan pernah lupakan para leluhur-leluhur itu, karena di dalam kitab suci Al-Quran jangan pernah lari dari sifat bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih. Berterima kasih pada siapa teman sedulur? Pada orang-orang terdahulu yang sudah sangat baik. Pertama dengan orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, dan seterusnya. Perkenalkanlah teman sedulur. Namun jangan percaya saya, rasa syukur, rasa berterima kasih itu sangat rahasia. Hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengetahui semua. Anda bangga dengan siapa, Anda senang ziarah ke makam siapa, itu ada di dalam pikiran panjenengan teman sedulur sendiri-sendiri. Karena ingat, di ajaran Islam Allah itu sangat dekat sekali, bahkan lebih dekat dari urat yang ada di leher kita. Dan ada 3 ayat yang menjelaskan yang sangat jelas sekali bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan semua ciptaannya.
sukunya apapun, agamanya apapun, semua diberi nikmat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Allah Maha Adil, Maha Baik, Maha segalanya. Jangan pernah pikiran teman sedulur terdoktrin yang akhirnya melupakan para leluhur itu. Panjenengan bisa saja merasa bahagia, bangga ketika ziarah ke makam orang terkenal. Orang-orang yang di situ hanya dari cerita, bahkan berfoto-foto di makam orang. Banyak sekali saya lihat teman sedulur. Apakah salah? Tidak, itu benar terjadi. Mereka selfie berfoto di makam-makam orang itu. Namun pernahkah panjenengan teman sedulur seceria itu ketika datang ke makam kakek, nenek, buyut panjenengan? Tanyakan pada diri panjenengan. Karena semua itu ada di dalam pikiran, hati, batin, perasaan panjenengan sendiri-sendiri. Ingat, karena rasa syukur itu sangat rahasia, tidak bisa diceritakan. Semua itu ada di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Terima kasih teman sedulur. Mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir. Saya berbagi, saya bukan berniat untuk menggurui, saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya hanya ingin berbagi di sebuah sosial media yang pastinya untuk dokumen anak-anak dan keluarga saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.